Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Bapak, Ibu, peserta yang saya banggakan. Alhamdulillah di hari Jumat ini kita masih bisa mengikuti Zoom meeting ini ya, untuk mengikuti agenda dari proses pembelajaran. Sebelum dimulai, mari kita buka dengan doa, semoga diberi kemudahan, kelancaran, dan keberkahan. Berdoa dipersilakan. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu semua sudah pakai laptop ya. Nah, kita buka langsung di aplikasi yang sudah diinstal. Iya, iya. Ya, kita buka. Saya share dulu. Nah, seperti ini ya, Ibu ya, sambil sama-sama dibuka. Apa perlu dijelaskan lagi dari awal? Apa cukup langsung saja cara penggunaannya? Sudah di sini Pak Adi. Langsung ya, sudah ya. Sudah Kemarin di kan sini. sudah dibuka mengenai Sudah sampai tutorialnya, cara penggunaannya dan tabel-tabelnya ya. Apa saya kasih teorinya dulu ya, Pak Ibu ya? Nah, teorinya dulu ya. Nih Pak, teorinya sedikit, jangan banyak-banyak. Makin bingung nanti. Ya, teori. Sebentar saya. Iya, Nah, ini ya. Sudah terlihat? Bapak Ibu, sudah ya? klasifikasi bahan pustaka. Pustaka ya, untuk klasifikasi ya, singkat-singkat saja. Nah, pengertiannya nggak usah dari bahas pengertian yang makin bingung nantinya. Tujuannya pada intinya itu klasifikasi kan untuk mengelompokkan suatu subjek, suatu buku. Itu intinya ya, mengelompokkan buku itu sesuai dengan subjeknya, sesuai dengan judulnya ya, judul yang mendekati apa subjek. Manfaatnya, ada prinsip-prinsipnya ini nanti bisa dibaca-baca ya. Ini sistem-sistem klasifikasi di antara yang kita pakai di pagi ini di DC. Nah, ini ya, dalam melakukan klasifikasi bahan pustaka dimasukkan dari golongan kelompok yang paling umum dulu ya. Nah, yang luas cakupannya dari yang umum. Nah, kalau masih bisa kita masukkan ke khusus, ya kita masukkan subjeknya ya. Nah, ini yang notasi DDC-nya dari kelas utama itu misalnya ilmu sosial, masuk lagi ke subkelasnya itu di pendidikan 370. Selanjutnya masuk lagi ke subdivisi ya. Subdivisi pendidikan, macam-macam di sini ya. Nanti di dalam sub-sub ini ada sub-sub lagi ya. Ada sub-sub. Ini tabelnya, ada tabel pembantu dari tabel 1 sampai 7, tapi yang kita bahas di aplikasi karena sampai tabel 6 saja ya, karena kita pakai aplikasi yang lama. Kecuali kalau kita memakai aplikasi edisi yang versi terbaru itu baru muncul dia yang tabel ke-7 ini. Ini cara menemukan di indeks relatif di DDC yang paling belakang itu. Caranya, ini subdivisi tabel pembantu.
Ini tabel subdivisi standar ya, tabel 1. Nah, ini sekarang kita mempraktekkan cara penggunaan tabel 1. Nah, kalau ada petunjuk dan tidak ada petunjuk itu ada lain lagi ya cara penggunaannya. Nah, kalau notasi dasar dengan angka 0, nah, serta yang berakhir dengan kata 0, angka 0 sebelum ditambah notasi dari subdivisi standar dari tabel 1, angka 0 pada notasi dasar dihilangkan terlebih dahulu. Contohnya ini ilmu kedokteran. Nah, notasi dasarnya itu kan 610 kan 610. Nah, kalau kamus itu di tabel 103, kalau digabungkan misalnya ada judul buku mengenai kamus ilmu kedokteran, itu rumusnya seperti ini. Kelas utama dulu, subjek utama dulu 610 ditambah 03. 03 ini diambil dari tabel 1 ya. Tabel 1 yaitu berupa kamus ya. Kamus, jadi nomornya itu 610.3 karena kosongnya ini dihilangkannya. 0 dari kedokteran itu dihilangkan menjadi 610.3. Sedangkan untuk notasi dasar tanpa angka 0, di akhir angka 0, ini langsung ditambahkan dari subdivisi standar. Contohnya ini koperasi ya, koperasi. Nah, sedangkan majalah ini dari tabel 1 ya, 05 ini. Kalau digabungkan majalah tentang koperasi itu 34 plus 05 ya. Nah, jadinya nomor kelasnya itu 334.05 seperti itu ya dari tabel 1. Ini juga contoh penelitian sekolah dasar ya, itu kelasnya sekolah dasar itu kelasnya 372. Sedangkan untuk penelitian dari tabel 1 itu 072. Ya, kalau digabungkan tulisannya penelitian tentang sekolah dasar itu 372.072 ya, supaya kita tahu ya, 372 itu apa, 072 itu apa ya, seperti ini dah. Ada mau bertanya dulu di tabel 1? Apa langsung dipraktekkan? Coba klik dulu misalnya sekolah dasar di aplikasi, langsung dicoba ya, sekolah dasar ya, sekolah dasar, di enter, di paling atas itu muncul ya. Nggak tampil, Yes. Pak. Oh, nggak tampil? Apa mungkin lambat jaringannya? Cuma slide itu. Oh, coba saya tutup dulu. Belum muncul juga ya? Apa ada yang sudah muncul? Belum, Pak. Belum. Oh, saya ulang berarti ya. Saya ulang Belum dulu. muncul, Pak. Ya, saya ulang dulu ya. Ini sudah muncul. Sudah. Nah, ini sekolah. Barusan saya klik di search-nya itu di sebelah kiri paling atas kan, di sini. Nah, ini sekolah dasar, di enter atau di display itu muncul di sebelah kanan ini. Nah, carilah yang mana yang paling mendekati ya. Yang di blok biru ini ya. Cari sekolah yang paling mendekati itu yang mana. Ada nggak sekolah langsung ini ada sekolah dasar ya. Sekolah dasar itu 372.2. Nah, kalau kita pakai tadi Kita home dulu, Pak. ya, Kita home dulu. kembali ke home ya, ke home dulu. Ya, home. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah terlihat ini?
Berarti yang ini kelasnya 372 titik mana dia sekolah dasar. Berarti ini kurang lagi 372 pas ya. Oh, sekolah dasar. Oh, ini kurang 2 berarti nilainya ya. 372.2 yang benar. Berarti ini 372.2 di sini tambahannya ya. 372 titik. Titik 2. Karena sekolah dasar dia penempatannya seperti ini ya. Sekolah dasar SD. Berarti ini 372.2. Nah, seperti ini ya. Bisa dimengerti, dipahami Bapak itu? Bisa Pak, bisa. Bisa ya caranya ya, seperti itu. Berarti ini kurang 2 ya. Jadi 372.2 kan sudah kita praktekkan. Nah, kalau supaya mencari ini 072 seperti apa? Kita cari di tabel 1 ya tentang penelitian. Coba langsung kita praktekkan. Kita ke home dulu. Cari tabel 1 ya, 072. Benar apa tidak dia? 072. Metode riset, Pak. Metode riset penelitian ya. Penelitian. Saya 07 metode penelitian dan topik-topik. Berarti ini tergantung dia apa ya? Ini penelitian saja. Kalau penelitian saja harusnya 07 saja ya. Sana. 07 harusnya. Aja, Pak. Harusnya 07 dia ya, 07 ini ya. Bukan 2 ya. Berarti 07 dia dihapus berarti ini. Seperti ini ya. Nah, seperti ini yang benar ya. Ada yang masih bingung gimana cara mendapatkannya? Tabel 1 itu Pak. Gimana caranya tadi? Tabel masuk ke tabel 1 itu? Tabel 1 saya tutup dulu. Di sini. Di sini dia di home atau dibalik dulu ya. Iya. Dia kan dari awal ini cari di tabel ini paling atas ini kan. Kan ada urutan di home ini tabel, klik tabelnya. Cari yang tabel 1 subdivisi standar, diklik dia, carilah dia kalau dia mengenai kamus dia 03, kalau dia tentang majalah 05, kalau penelitian dia 07 ya. Seperti itu. dan sosial untuk dosen pembimbing lapangan. Ada yang mau bertanya? Atau ada yang mau coba? Ada yang mungkin mau lagi mencoba? Pak untuk mata pelajaran yang lain mungkin untuk mata yang lain dulu ya. Pelajaran. Atau kita pakai contoh yang lain ya. Untuk buku paket pelajaran yang lain Pak. Yang tidak SD saya. Oh, yang tidak SD atau kita mau pakai yang sebentar. Pakai contoh yang lain yang ada di slide atau mau nyari contoh sendiri? Misalnya seperti apa? Enggak apa-apa. Maunya mau buat sendiri Pak biar mau saya coba ya. Coba kalau misalnya seperti apa? Ya kalau paket paket ekonomi apa? Tentang apa? Di buku paket ekonomi untuk kelas 1 SMA misalnya Pak. Buku paket ekonomi SMA. Iya Pak. Coba kalau bisa coba langsung buku paket. Muncul nggak dia? Oh, nggak ada ya. Nggak masuk. Kalau buku paket. Buku paket. Buku pelajaran. Buku paket itu termasuk buku pelajaran? Iya. Ya Pak, masuk buku pelajaran. Masuk buku pelajaran. Atau coba kita cari ada nggak yang tentang langsung buku paket. Cari ke bawah dulu ya. Kalau ada nggak langsung dia. Kalau ini tentang kejar paket.
Nggak ada ya, berarti yang mendekati yang ini ya. Yang ini ya, buku pelajaran ini ya. Ya, Berarti pelajaran buku paket ini kelasnya 371. 3. Ini nomor kelas buku paketnya. Sekarang ekonominya. Nah, sebentar dulu, kita cari kalau buku paket itu tambahan di kelas di tabel itu masuk kemana dia? Izin Kita ke Pak home Adi dulu. dulu Pak Adi. Ya gimana Pak Made? Saya kan coba ketik di gini buku paket. Sudah Ya. itu klik apa itu list topik ya. Langsung di Pak. bawah bisa Display, display bisa terus atau angka yang di bawah ini Pak Made yang biru ini loh, sebelah kiri ini Pak Made. Itu bisa Ya. diklik 2 kali muncul ya. Nggak muncul ya. Kalau yang klik list topik kelihatan help, no topic phone. No topic phone itu. Jangan klik list. Coba Pak Made ketik buku paket enter coba. Coba enter. Buku pelajaran enter. Nah, buku paket kita ngomong buku paket dulu. Buku paket coba saya. Ya. Buku paket. Berisi tanda kutip ya. Langsung aja langsung aja. Langsung deh. Ya. Buku paket dulu ya biar sama ya. Ya. Buku paket. Paket. Terus Nah, enter. enter. Mau muncul Pak Nggak, Made? begini help no topic phone. Harusnya mau muncul ya Pak Made ya. Nah, coba gini. Harusnya muncul ya. Ini seperti di bawah ini nggak ada tulisan 370 Pak Made. Di kiri ini. Ada. Di sana muncul 510 matematika EDC. Beda ya? Berarti yang tadi kan saya dapat coba matematika, itu yang muncul di bawahnya. Coba diulang buku paket gitu Pak Made nggak bisa. Nah, ini kan coba saya ulang lagi awal ya. Mungkin belum di home Pak Made. Oh, kembali ke home dulu gitu. Nggak mesti sih. Harusnya bisa harusnya. Setiap habis cek berarti lagi ke home gitu. Tidak, harusnya nggak perlu ke home. Nah, coba Pak Ade ke home lagi, coba ulang dulu ke home, coba. Siapa tahu dia Lebih amannya back to Jangan home. di enter Pak Made, pakai display aja Back coba. to home untuk lebih amannya dulu. Nah, coba klik buku paket Pak Made. Sudah. Nah, enter coba. Tetap matematikanya yang muncul di bawahnya itu di bawah selective topik itu. Coba Pak Made Di-close display. dulu Pak Made, di-close terus dibuka lagi. Nah, coba seperti ditutup dulu, Coba display ditutup. Pak Made, coba display. Berarti ke home dulu ya. Ah, coba ditutup. Aplikasinya, terus aplikasi. Tutup aplikasinya. Terus buka baru awal lagi. Mau nggak? Flores Timur aman. Ya, kita tunggu ya, belajar bareng-bareng ya. Biar sedikit tidaknya paham. Siap. Ya. Nah, pelan tapi pasti. Jangan pelan tapi pasti bingung. Bismillahirrahmanirrahim. Mau muncul Pak Made? Tetap Pak, no topic phone. Teman-teman yang lain ada seperti Izin. Pak Made nggak? Pak Made. Ya. Izin, coba langsung display, jangan enter. Coba pakai display, nggak usah enter. Displaynya nggak bisa diklik Pak. Yang bisa diklik list topik saja. Oh gitu. Kenapa ya, Pak Made ya? Atau sementara lewat dulu Pak Made ya? Geng. Coba mungkin siapa tahu dengan
set yang lain mungkin Pak Made mau ya. Coba kita pakai buku paket dulu. Coba saya tadi mau pingin lihat di tabel. Ada nggak dia subdivisi standar tentang buku paket? Ini kan yes kan? Ini langsung di yes. Kembali ke tabel 1. Kalau buku paket di sini termasuk di mana dia? Kalau diambil dari tabel 1. Apa tetap termasuk di di pendidikan, pelatihan, penelitian, atau di mana dia? Pendidikan kayaknya Pak. Di mana? Pendidikan. Termasuk pendidikan dia. Pendidikan. Iya. Berarti sama tadi itu kan 370.7 ya. Atau bukan begitu caranya ya? Kalau mungkin tentang apa tadi Pak, sampai nanya Pak Humaydi? Iya, Pak Humaydi, Pak. Judulnya apa? Mengenai apa itu? Ekonomi kelas 2 SMA. Berarti dia itu ekonomi pendidikan SMA dia berarti ya? Iya. Mungkin bentuknya 07 di buku paket itu ya. Bukan berarti bukan ini kelasnya dia berarti kan? Bukan seperti ini dia, kita klik misalnya bukan ini dia. Berarti dia subjeknya itu bukan buku paket ya. Buku paket itu kan modelnya seperti buku paket, tapi inti subjeknya itu kan bukan buku paket. Intinya itu kan di ekonomi dia berarti. Ekonomi SMA dia. Itu subjeknya. Ya, berbentuk buku paket. Nah, seperti itu. Bentuknya itu buku paket, tapi subjeknya itu ekonomi ya, ekonomi tingkat SMA ya, ekonomi tingkat SMA. Kita klik ekonomi, coba ekonomi ya, ekonomi sekolah ya. Nah, coba ekonomi sekolah aja, nggak terlalu panjang. Kita enter, muncul nggak dia? Nggak ada deh, Pak. Coba ya, Administrasi. administrasi dia ya, harusnya 370. Coba di ilmu ekonomi, Pak. Coba di ilmu ekonomi Ilmu ya. ekonomi 330 sampai 339. Ekonomi. Oh, yang ini ya. Ya. Muncul ya yang di atas ya. Coba kita klik. Ada nggak dia? Yang mana lebih mendekati 330 ini? Ya, 330 ini ya. Harus dibaca isinya dulu kayak. Iya, intinya itu kan kita mengetahui subjek itu kan tentang apa dia sebenarnya. Buku itu tentang apa. Nah, kalau memang dari judul itu bisa kita tangkap, bisa dipakai. Tapi kalau kita misal ragu itu tentang apa dia. Berarti kalau dari judul aja itu kemungkinan dari membahas tentang ekonomi, tapi tingkat-tingkat SMA dia. Nah, berarti ini kan kalau ini secara umum dia, secara umum ilmu ekonominya. Nah, tingkat SMA-nya ada nggak dia tentang sekolahnya? Itu kan tingkat SMA. Berarti tingkat lanjut dia kan? Tingkat lanjut dia bukan sekolah, bukan dasar dia untuk SMA. 33012. Coba yang mana? 330 berapa? 12. Yang ini? Sistem ekonomi bukan, nggak masuk ya, kurang masuk ya. Coba 330 kan ada itu nomor pilihannya Pak, ada 650, 659 itu kan, bisnis dan manajemen di bawah. Yang mana yang mana? Paling atas itu Pak. Kalau dia ekonomi Islam tuh kalau di dalamnya itu membahas tentang Islam. Kalau secara umum di sekolah umum kan tidak membahas tentang Islam, berarti tentang umumnya dia. Kalau dia membahas tentang ekonomi Islam, berarti masuk ke Islam, kelas Islam. Kalau dia membahas secara umum, sekolah umum, yang secara umum, walaupun dia di sekolah Islam, tapi buku itu membahas secara umum dia tentang ekonomi, masuk di kelas umum dia ya, di ekonominya. Sebentar, coba saya lihat dulu ya. Sebentar.
Masuk ke 37 dia sebentar ya. 337. 373 dia, kayaknya masuk 373 dia. 373. Berarti Paling 373. dia masuk ke 373 dia. Ini nggak ada di sini ya. Sebentar, ada nggak di bawahnya dia? Berarti coba di 373. Berarti kata kuncinya harus yang pas dia. Gimana ya caranya? 350. Enggak, masuk ke 37 dia, ke pendidikan dia masuknya ya. Nah, karena pendidikan, karena 370 itu kan pendidikan. Masuk di kelas 7 dia, entah 7 berapa ya. Berarti coba pendidikan ekonomia. Pendidikannya. Coba pendidikan ekonomia. Kata kuncinya harus pas dia. Ada enggak 37 di sini? Enggak membahas dia. Coba ekonomi sekolah. Enggak masuk juga. Bahasanya IPS ekonomi. bukan, dia harus Buku bahasanya pelajaran itu ekonomi coba Pak. Buku pelajaran ekonomi. coba pelajaran. Dia harus pas ini ya. Di aplikasinya mungkin dia harus menuju yang pas, baru dia pas dia pelajaran ekonomi. Nggak bisa masuk ya Kak. Nggak bisa. Kalau kita pakai manual, mau coba pakai manualnya. Nah, manualnya sekarang ya coba ya. Nah, Bapak Ibu bawa buku gini? Intinya bawa? Enggak jelas, Pak. Enggak jelas tuh DDC, buku DDC. Ini. Bawa seperti ini? Bawa. DDC per 10. Nah, kita belajar manual sekarang kalau nggak ketemu di sini ya. Karena dia kan mungkin ada, mungkin kita nggak tahu kuncinya. Ekonomi. Iya, ekonomi kan terlalu luas. Nah, mungkin, kata masuknya ke pendidikan dia sebenarnya. Pendidikan. Tadi sudah ya pendidikan ekonomi ya. Coba kata pakai tanda petik. Tanda petik. Pendidikan ekonomi. Ekonomi tanda petik ya. Munculnya di 330, dia harusnya di pendidikan ya. Ini pendidikan ini secara tingkatnya dia. Kalau ada yang lebih spesifik, cari yang spesifik. Nah, coba. Masuk di sana. Sebenarnya itu masuk di 370. Coba saya pakai manual dulu ya, manualnya ya. Nah, kalau manual itu dia masuk ke 373.2 dia. 373.2. Oh, enggak, titik 23 yang benar. Karena di sini itu di buku ini muncul pendidikan tingkat sekolah lanjutan. Di spesifikasinya di sub-subnya itu ada tingkat pertama atas SMP dan SMA. Berarti kalau di manual kita cari itu yang benar itu 373.23 itu yang benar. Berarti bahasanya apa ya? Coba pendidikan tingkat sekolah ya. .370 Pak. Ini muncul kan? 370 kan? Muncul ya. Berarti harus kata kuncinya harus pas ya, pendidikan tingkat sekolah. Nah, ini sudah ada
370 titik berapa tadi saya bilang itu? Titik 37. dua berapa? Nah, ini Titik. dia ya. Nah, ini kan. Oh, ini. Ini 373 kan? Oh, ini untuk SMA. Nah, 373.23 ya. Tingkat SLTA dia kan. Tadi kan yang diminta apa? SMA. Ya, Apa SMA. SMP-nya? Nah, berarti SMA, masuk Pak. di sini dia yang pas. Nah, berarti 373.238 yang benar. Berarti kata kuncinya harus pendidikan tingkat sekolah ya. Caranya ya. Mungkin dia baru bisa nangkep ya. 37. 3. 373.238. Ya. Nah, ini kelasnya berarti ya. 373 titik 238. 238. Ini berarti kelasnya dia. sekolah menengah atas SMA kelas di sini sekolah. Itu ya. Kelasnya masuk di situ Pak ya. Masuk di sini dia. Untuk Berarti rinciannya lagi semua mata gimana? pelajaran Pak Adi. Ya, tidak harusnya ya. Kalau mau yang spesifik lagi, kalau mencantumkan ekonomi khusus ekonominya, kalau mau ini apa namanya, mau masukkannya kemana dulu? Mau ke ekonomi khusus ekonominya atau mau masukkan ke tingkatannya? Cenderung kemana? Kalau tadi mau mencantumkan tingkat sekolahnya masuk ke sini. Kalau mau mencantumkan ekonominya masuk ke 330 tadi itu ya. Iya, Pak. Ya, sekarang subjeknya itu maunya memasukkan kemana? Subjek intinya maunya cenderung kemana? Pak Humaydi cenderungnya kemana? Mau kemasukan ke ekonominya apa ke tingkat sekolahnya? Ekonominya Pak, kan kalau tingkat sekolah kita udah di tingkat itu soalnya kan. Mungkin maunya masuk ke 370. Iya. Seperti itu. Berarti di ekonominya masuk, berarti dia yang tadi itu berarti di ekonomi itu dia. Nah, itu bisa masuk ke sana dia. Ke 330 tadi itu ya, cukup ekonomi berarti di ekonomi sekolah berarti. Ekonomi, nah coba tadi ekonomi sekolah bisa nggak ya tadi? Nah, masuk di sini dia coba 350 dia. Nggak ada, berarti ekonomi pendidikannya. Nah, carilah sini yang mana yang lebih mendekatin ya Pak Umaydi. Mana yang kira-kira mendekatin. Ya kan banyaknya ekonomi ini tentang apa dia? Natasan jauh alih suara. Pak Hadi. Halo? Ya, izin bicara Pak Hadi. Iya, silakan. Kalau Mungkin ada yang pernah menemukan. Mungkin Kalau sudah ada yang pernah menemukan, bisa dibantu saya. Kalau subjeknya kita pakai 373 yang tadi 238. Khususnya kita pakai ilmu ekonomi 330, gimana Pak? Berarti digabung dia berarti kan? Iya, gabung kan Pak? Kalau digabung bisa saja. Bisa, misalnya ekonomi itu ekonomi 330 dia. Berarti ekonomi sebentar ya. Sebentar. Rumusnya kalau digabung Pak gimana? Sebentar ya. Kalau secara umum ekonomi
Ini kan masih ilmu sosial ya, kalau 300 ilmu sosial. Kalau ekonomi, sebentar, kalau ekonomi itu 330. Nah, 330 kalau mau digabung itu berarti 330. Kelas yang tadi itu berapa? 370. 373. Iya, yang Tapi kalau pendidikan. nggak pas, Nggak pas ya. nggak pas juga ya. Berarti 370 tentang ekonomi 330. Sebentar dulu ya. Ini kelas bisnis statistik ekonomi. Untuk dia pakai apa, pakai gimana ya, lebih enaknya cenderungnya kita pakai tabel apa langsung pakai kelasnya ekonominya. Kalau pakai tabel mungkin lebih pendek dia ya. Berarti tingkat SMA-nya kita pakai tingkat SMA, terus pakai ekonominya. Sekolah menengah, coba sekolah menengah. Nggak muncul ya. Atau mungkin ada masukan dari yang lain seperti apa pasnya? Coba Bu Hana, ada Bu Hana? Halo Bu Hana. Oh ya, kalau di Alia seperti apa Bu Hana? Kalau misalnya ada buku seperti itu? Pak, mohon maaf ini kamera nggak saya nyalakan ya Pak, karena nggak enak badan juga. Kalau Oh ya, ya. Kalau di Alia sendiri, kalau di MAN itu kan karena Ya. kami koleksinya ada banyak ya Pak, ada buku umum dan buku paket. Itu kami pisahkan Pak antara buku paket sama buku umum karena di koleksinya ada banyak. Nah, untuk buku paket sendiri itu kami klasifikasi sesuai dengan subjek Pak. Jadi nggak ada tambahan. Misalnya di buku di buku ekonomi kayak gitu di kelas 330. Nah, itu kami kayak gitu, Pak. Karena kalau seandainya nanti kalau kami masukkan ke buku pendidikan jadi banyak gitu, Pak. Karena sekarang aja buku 300 itu tuh sudah sangat banyak gitu, Pak. Iya. Ya. Berarti cenderung ke 330 ya, Bu Hana ya? Iya, kalau saya kayak gitu, Pak. Jadi nanti masuk ekonomi, matematika sesuai sama subjeknya. Kalau misalnya buku yang tadi Pak Humaydi tanyakan, itu masuk ke cenderung ke 330 berapa dia? Buku apa tadi, Pak? Ekonomi. Pak Humaydi, buku apa tadi? Buku paket ekonomi. Buku paket. Kalau ekonomi kayak gitu, kalau di kami, Pak, langsung dimasukkan aja, Pak. Buku ekonomi gitu. 330 gitu saja? Perlu, Pak. Iya. Tergantung nanti Pak ekonomi, kalau di yang kayak Pak Humaydi ya, kalau kami 330 gitu Pak. Begitu saja. Iya. Mungkin ada teman yang lain yang mungkin sudah pernah mengklasifikasi kelas ekonomi seperti apa? Bisa dibantu sharing ya. Pak, izin Pak Adi. Iya. Ya, kalau melihat tadi dari DDC itu Pak Adi, cocoknya 30.12. Pasnya di sana ya? Ya, pendidikan ekonomi. Jadi tadi ada bicara teori dan sebagainya, itu kalau merujuk di buku itu memang ada kecenderungan di sana sih. Bisa juga ya masuk ke sana. Berarti cenderung ke 330 saja ya, kalau ke 370 terlalu banyak ya. Seperti itu. Gimana Pak Humaydi? Ya, alhamdulillah Pak. Bisa ya? Ada gambarannya. Masa cenderung kemana Pak Humaydi? Ke 330 ya? Iya, 330. Berarti ke ekonominya ya, bukan ke pendidikannya ya. Bisa ya itu. Terima Mungkin kasih, ada yang lain lagi.
Ini kok partisipannya makin berkurang. Tadi sudah 17, sekarang 15. Banyak kabur. Nggak banyak yang ikut bergabung, apa materi pusing ini. Nah, sedikit tidaknya kan tahu ya, sedikit tidaknya tahu cara mencari di EDDC-nya dan di manualnya ya. Nah, tergantung sekarang. Nah, itu dah Pak Humaidinya menangkapnya dari mana. Mungkin Pak Andi cenderung ke 370, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Tercenderungnya kemana? Saya lebih masuknya ke pendidikan. Nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi nanti buku-buku yang seperti itu masuk juga di sana ya, supaya tidak pecah nanti. Kalau satu, misalnya ada buku yang sama, mungkin penerbitnya beda, nanti jangan sampai penempatannya itu satu ditaruh ke 330, yang lain taruh di 370. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi untuk membingungkan jadinya kan. Kalau bisa taruh di 330 semua, buku yang sejenis, atau 370 semua, seperti itu penempatannya. Kita lanjut. Apa mau lagi langsung ke praktek saja? Apa nggak usah teori? Bertanya Pak. Iya. Untuk yang tabel itu Pak, kapan kita hilangkan nolnya, kapan dipakai Pak? Kalau seandainya di DDC yang buku berjilid-jilid kan ada keterangannya Pak. Tapi kalau di aplikasi itu agak susah kan Pak, karena dia keterangannya agak susah, iya. Setidaknya kalau di aplikasi kan tidak memunculkan dia, yang ada tuh di buku manualnya. Iya, Tapi betul. kalau yang terbatas ini kan sedikit ya, ada buku yang memang ada petunjuknya yang mengharuskan menambahkan 0 dan menghilangkan 0. Tapi di buku ini nggak kelihatan gitu. Karena ada. Jadi misalnya di buku ini tidak ada, berarti salah pendapat. Bukan. Mungkin ada buku terbitan terbaru, yang keluaran terbaru, edisi terbaru itu yang menunjukkan ada petunjuk yang harus menambahkan dan menghilangkan ya. Makanya kita pakai sistem browsing juga kan caranya. Kenapa ada? Ternyata ada edisi terbarunya yang ada sub-subnya lagi ya, yang mengharuskan ada petunjuk. Coba saya kasihkan teorinya seperti ini ya. Saya tunjukkan dulu ya teorinya. Kemarin saya browsing, pelajarin, makin dipelajarin makin bingung ya, karena bukunya yang kita pakai dengan yang kita coba praktekkan tuh yang ada itu nggak sesuai. Nah, seperti itu. Coba kita cari yang ini kan di slide saya ini ada kayaknya yang mengenai penambahan 01, 02, 02 dan 03. Nah, sebentar saya cari ya. Untuk tabelnya yang penambahan 0 itu yang mana? Dia tabel 1 kalau nggak salah dia. Nah, ini kan ada penambahan 0 ya. Contohnya. Contoh instruksi penambahan 03 ya. Contohnya di kurikulum. Nah, kalau kita lihat di kurikulum di buku ini nggak ada dia, nggak ada petunjuknya. Tapi di lain itu ada. Jadi kan saya lihat saya browsing ternyata yang terbaru itu untuk kurikulum itu ada penambahan 0-nya, 03-nya. Ya, jadi 3 0-nya dia. Seperti ini, misalnya ada kurikulum, buku tentang penelitian ya, penelitian kurikulum. Nah, itu kelasnya yang benar seperti ini, 375 001 sampai 009. Berarti ini nomor kelasnya 375 0072. Nah, 72 ini kan preset ya. Ya, ada penambahan 2 0 lagi supaya 3 ya. Seperti ini. Jadi kelas yang benar itu seperti ini ya. Tapi karena kita tidak tahu pakai buku ini, berarti 0-nya nggak ada, dia cuma satu aja, 375 072 kelasnya. Tapi kalau kita pakai buku yang lengkap, yang ada petunjuknya, itu seperti ini yang benar, 375 00072 itu yang benar ya, seperti itu. Jadi ya tidak lengkap dia.
Karena ini kan edisi ringkas, ya edisi yang lengkapnya kan ada lagi. Karena kita dari yang lengkap diringkas jadi buku udah seperti ini. Nah, seperti ini ya, diringkas banyak yang dikurangin jadinya. Banyak yang dikurangin. Ya, di atasnya seperti apa? Iya. Ini penghilangkan nol sudah ya. Selanjutnya ini yang penambahan nol ya. Ini kan penambahan 01. Agak contoh majalah peternakan. Majalah peternakan. Nah, itu kan peternakan itu 636. Penerbitan berseri majalah itu kan 05. Seharusnya kan 636.05. Tapi ini ada instruksi untuk memberikan tambahan 0 lagi ya. Kalau kita lihat di 636 ini ada, coba di buku ini ada petunjuknya. 36 Nah, ini kan ada di peternakan itu 636 itu ada petunjuknya kan. Gunakan 636.001 sampai 636.009. Itu petunjuknya itu menambahkan 0 ya. Ya. Nah, nambahkan 0 supaya nolnya itu 2. Supaya nolnya itu 2. Ini penambahan 0 seperti ini ya. Yang kadang bingung-bingung, membingungkan bagi yang nggak paham. Yang paham aja kadang masih bingung. Apalagi yang nggak paham ya. Ini yang 0 apa nih? Kecuali kalau 0 yang ada di kelas subjek utama itu baru dihilangkan dia. Ya, misalnya tentang ilmu sosial kan 300. Kalau ada penambahan misalnya subjek yang lain, itu dihilangkan nolnya. Seperti yang ini kan menghilangkan nol di subjeknya ya, kata subjeknya itu. Contohnya menghilangkan 0 ya, angka 0. Dihilangkan ya, notasi dasar dihilangkan terlebih dahulu. Ya seperti ilmu kedokteran ini kan 610. Nomor aslinya ini, tapi karena ada penambah kamus ya nolnya ini dihilangkan. 610 harus jadinya 610.3. 0 dari 610 itu yang dihilangkan, bukan 0 dari kamus itu, bukan ya. Seperti itu. Pak Humadi manggut bingung. Manggut. Paham, Pak. Paham ya, seperti itu ya. Jadi kalau punya buku ini, itu sedikitnya tahulah sedikitnya buku per 10 DDC yang edisi ringkas. Kalau edisi yang lengkap itu tebal sekali ya, tebal ya. Itu yang punya biasanya perpustakaan daerah, perpustakaan nasional itu pasti punya dia. Kalau kita sekolah-sekolah punya yang gini aja udah bersyukur ya, udah bersyukur. Oh, Pak Made itu punya itu. Nah, itu edisi berapa Pak Made? Edisi ini diterbitkan tahun 1993 Bapak. Ya, hampir sama lah ini ya. Terbitan lama ya. Ya, nah, Ya. apa yang dia punya Pak Made pakai patokannya supaya kita tahu manualnya seperti apa. Kita lanjut ya, atau kita praktek lanjut ke gini mengenai buku-buku sekolah. Kalau ini kan secara buku-buku umum, tapi kan teorinya ada penambahan tabel 1, ada penambahan tabel 2 juga nanti ini. Ya, cara penggabungannya seperti apa ini dan contohnya. Makin membingungkan juga ini, seperti ya. Apakah ada petunjuk seperti apa? Nggak ada petunjuk seperti apa? Ada rumusnya, tapi di buku nggak ada di sini. Tapi sesungguhnya itu ada, ya. Bingung jadinya. Apalagi yang nggak paham, yang baru pertama, baru membuka buku, punya buku ini, tapi baru pertama menggunakan, bingung. Kenapa kok? Di mana saya dapat 09? Di mana saya dapat penambahan 5 ini? Nah, itu bingung dia karena nggak tahu. Kalau kita punya buku tajuk subjek, itu lebih lengkap juga di sana ada dijelaskan. Bukunya tebal juga. Ini mau dibahas yang tabel 2, untuk penggunaan tabel 2 seperti ini ya. Misalnya ada contoh hukum perdata.
tambahkan notasi wilayah 3 sampai 9 dari tabel 2 pada angka dasar 346. Untuk Indonesia itu kan kelasnya tabelnya itu 598. Hukum perdata Indonesia 346 tambah notasi wilayah. Wilayah Indonesia itu 598. Jadinya 346 598. Sedangkan kalau tidak ada petunjuk lain lagi rumusnya. Ada penambahan lagi 09. Dari mana dapat 09 ini? Wah, itu bingung lagi ya. Nah, ini memang rumusnya seperti ini. Rumusnya memang seperti ini, tapi kita nggak tahu kan rumusnya seperti ini. Tidak ada petunjuk itu seperti apa, nggak ada keterangan penambahan itu. Ada petunjuk, ada keterangannya, tapi tidak semua ada buku yang ada keterangannya karena edisinya ringkas, nggak kelihatan di sana. Kayak ini yang tidak dapat petunjuk itu malah ada tambahan tabel 109. Ya, contoh pertanian, tambahkan pertanian Asia ya, pertanian Asia. Untuk Asia itu kelasnya kan di tabel 15. Kok tambahkan 09, ada penambahan 09 karena tidak ada petunjuk. Ini nggak ada petunjuk, tapi kok ditambahin sedangkan ada petunjuk, beda dia. Bingung ya? Ya ini rumus yang benar seperti rumusnya. Kalau saya ditanya kenapa kok bisa begitu, ya beginilah rumusnya, petunjuknya seperti ini. Ya, seperti ini. Kalau yang benar seperti ini. Nah, sedangkan untuk notasi geografi lagi seperti ini. Beda lagi penambahannya ya. Beda lagi. Kuliah 4 tahun Pak. Ya ini kalau saya ini 2 semester materinya ini. 2 semester. Kalau Bu Hana mungkin pas semester ya. Ini pelan-pelan dijelasin dari awal baru paham ya. Kalau yang baru kita apalagi baru mengenal, langsung dikasih begini ya mumet dia. Mumet ya, pusing dia. Yang dapat 2 semester aja masih pusing. Ini lagi ada penambahan lagi kan, lebih ribet lagi ini kan untuk tabel 4-nya. Kalau tatap muka mungkin lebih bisa lah sedikit-sedikit. Iya, kalau tatap muka itu kan kita diwajibkan biasanya bawa buku petunjuknya di DC itu. Kalau tidak punya biasanya di perpustakaan itu ada. Itu sempat ada diklat manajemen perpustakaan yang klasikal, kita fotokopikan. Kayaknya kita kasih deh peserta itu. Langsung praktek bawa buku. Kita dulu nggak pakai aplikasi, kita pakai manual. Jadi lebih paham dia. Tumben kita ketemu dengan aplikasi ini, Pak. Ya, saya punya aplikasi yang lebih ringkas lagi, saya punya. Nanti saya tunjukkan, besok mungkin saya tunjukkannya. Kita pakai ini dulu. Nanti kalau dikasih aplikasi itu, nanti ini ditinggalin nanti. Nah, nanti saya kasih ya. Itu lebih cepat itu hitungan detik, 2 detik langsung muncul ya. Aplikasi bukan aplikasi dia itu seperti dia kita di Telegram, kita tanya sama seseorang tapi dia berupa mesin, dia langsung muncul. Kita ngetik sesuatu apa misalnya kelas ekonomi, langsung dia ngetik 2 detik langsung muncul ya. Kalau ini Pak Madi klik display aja belum bisa. Apa salah install ini, Pak? Mungkin ada yang kurang lengkap, coba dihapus, diinstal ulang lagi. Mungkin ada file belum lengkap itu ya. Belum lengkap, belum full semua. Ini kadang-kadang mau, kadang-kadang tidak, Pak. Seperti apa ini? Agama Hindu, saya ketik agama Hindu, muncul ya di bawah di select topiknya di titelnya itu 297 Islam, 290, 299 agama selain Kristen. Saya klik selain Kristennya itu muncul agama Hindu, kitab suci Weda muncul ya. Tetapi kalau yang lainnya seperti tadi ekonomi tidak mau muncul ya. Tidak mau muncul ya.
Berarti itu laptopnya gini itu para pemangku nggak mau dia masalah ekonomi, maunya agama aja mau dikelik ya. Punyanya Ustadz itu, laptopnya Ustadz itu kan. Nggak mau dia masalah-masalah dunia yang lain, masalah agama. Mau dibuka, Made. Betul Laptopnya itu, Pak, Setuju laptopnya Pak saya Mangku. itu. Laptopnya Pak Mangku itu makanya nggak mau dia klik ekonomi. Bingung Pak Made dia. Ini kalau dilanjutin malah mumet ini dilanjutin. Tabel 4 ini. Ya, Italia, kamus tabel 4, Spanyol tabel 61. Nah, kamus 400 ini 400 ini 0 dari 400 itu dihilangkan, ditambahin 51 dari Italia tabel 6, tambahin kamus yang 03 itu. Ini 3 lagi tabel 4, bukan di tabel, bukan di 03 dia, bukan di tabel 1. Bingung Apa lagi ini? kan? Biasanya kamus itu kan di 03. Nah, ini kenapa kok di 3 dia? Kenapa kok tidak di 03? Nah, itu kan pertanyaan itu. Kenapa nggak kamusnya langsung dikasih di 03 aja, Pak? Nah, karena petunjuknya seperti ini. Biasanya kan kita kamus Indonesia kan 03 dia. Ini kenapa kok 3? Ambilnya di tabel 4 ya, bukan di tabel 1. Kok di tabel 1 03 dia. Seperti itu. Nah, ini kelas Spanyol 61. Jadi digabung 451 361 untuk kamus Italia Spanyol. Ini tabel lagi, tabel ras. Ini biasanya jarang sekali digunakan, ya, apalagi orang-orang yang paham itu jarang memakai tabel ya, langsung nyari subnya aja apa yang pokoknya tentang ekonomi aja. Kalau walaupun dia berbentuk kamus nggak pakai 05 karena nggak paham kan. Kalau ditanya salah nggak salah karena dia nggak tahu kan. Kalau dia tahu salah kan gitu. Nah, kalau dia nggak tahu nggak salah, orang nggak tahu kan namanya nggak tahu. Kalau dia tahu melanggar ya salah. Kalau dia nggak tahu ya nggak apa-apa. Itu syukur-syukur udah dikasih kelas Pak daripada nggak dikasih kelas. Kelompok nih pendaftaran pelatihan online. Ini contoh-contohnya ini nanti dikulik-kulik ya, dicoba-coba nanti apa yang sudah ada ini dicoba sama nggak dengan aplikasinya. Kalau nggak sama berarti di manualnya dia caranya. Ini lagi ada tambahan tabel ya, tabel 0175 lain lagi ada penambahan banyak macam tabel ya. Umat lagi ini. Atau kita semua pakai terdiam. Iya, enggak ya. Memang ini rumus yang benar ya. Ini saya cari yang benar. Nah, tapi kita tidak ada di petunjuk itu, nggak ada di buku yang ringkas ini nggak ada. Kalau memang cari edisi lengkap ada seperti ini dah dia kelasnya. Ini cara penempatan. Nanti besok untuk mengenai notasi ini saya besok sambung lagi ya. Kita lanjut praktek besok. Saya mau menjelaskan mengenai ini dulu action plan-nya ya. Ya, karena sebentar jam 10 sudah masuk di angkatan kedua keburu Jumatan nanti. Makanya supaya terbagi sama-sama dapat di angkatan 1 dan angkatan 2 ya jamnya. Jadi untuk saya jelaskan dulu untuk action plan itu ya. Kemarin mungkin kalau Bu Siti belum tuntas menjelaskan, nah sekarang saya bantu menjelaskan untuk kegunaan action plan itu seperti apa. Bisa monton gitu. Nah, ini sudah terlihat di layar, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Nah, action plan itu ya, yang kita nanti presentasikan di hari Senin. Ya,
Lesson plan. Nah, kenapa kok ada materi lesson plan itu? Nah, ini pertimbangannya, alasannya itu ya karena kegiatan diklat yang tidak sedikit yang tidak memperoleh bekal apa-apa karena motivasi peserta pelatihan bervariasi. Penyelenggaraan pelatihan yang kurang profesional menyebabkan peserta pelatihan sepulangnya akan kembali seperti semula dan tidak banyak perubahan. Nah, selanjutnya memberikan tugas bagi peserta pelatihan dan sejenisnya adalah jalan alternatif untuk mengurangi tingkat ketidakefektifan kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya. Melakukan action plan bagi alumni kita nantinya pelatihan sepertinya merupakan alternatif ya untuk menyusun action plan. Nah, urgensi dan komponen action plan-nya itu supaya kegiatan pelatihan ini dapat menghasilkan produk, maka action plan menjadi wajib dikembangkan dalam setiap kegiatan. Nah, action plan memiliki dua unsur penting yaitu unsur rencana dan unsur tindak lanjut. Artinya, rencana yang disusun dalam kegiatan pelatihan harus relevan dengan kondisi dan memungkinkan untuk ditindaklanjuti. Jadi, sebelum Bapak Ibu mendapatkan pelatihan ini kan kurang ada penambahan teori ya, penambahan teori. Nah, sekarang kan sudah dapat dari materi-materi dari awal sampai sekarang ini kan sudah dapat teorinya. Nah, untuk mengembangkan perpustakaan itu harus diterapkan, apa yang sudah didapat itu harus diterapkan supaya jangan sampai Bapak Ibu sudah mengikuti pelatihan ini tidak ada kemajuan perpustakaannya, hanya vakum ya, hanya jalan di tempat apalagi malah ditinggalin. Itu salah lagi ya. Untuk produk action plan itu dari kegiatan action plan adalah rumusan kegiatan-kegiatan yang dituangkan dalam laporan action plan. Nah, dari apa materi-materi yang sudah didapatkan itu dituangkan dalam laporan action plan ini. Nah, action plan itu disusun oleh masing-masing peserta, oleh Bapak Ibu ya, masing-masing peserta berdasarkan permasalahan yang dihadapi di satker masing-masing. Ya, masalahnya apa? Masalah banyak Pak. Ya, kalau semua mau dibahas bagus. Kalau tidak cukup satu saja ya. Apa yang mau dikembangkan ya. Nah, itu nanti Bapak Ibu itu bisa memilih dari salah satu materi yang sudah didapatkan, mau mengambil pengembangannya bisa, mau mengambil promosinya bisa, mau mengambil tentang pelestariannya bisa, atau mengambil klasifikasi ini juga bisa ya. Mau mana yang mau dikembangkan atau mau mengembangkan semuanya luar biasa. Ya. Nah, sedangkan ini untuk rencana tindak lanjutnya itu yang sudah dikasih sama Ibu Siti kemarin ya. Ada program rencana aksinya. Mengapa melatar belakang memilih program tersebut? Misalnya Pak Madi mau mengambil tentang pelestarian perawatan bahan pustaka, latar belakangnya apa? Mungkin di perpustakaannya Pak Madi itu banyak buku-buku yang robek, sampulnya lepas, ya latar belakangnya. Tujuannya yang ingin dicapai ya buku-buku itu akan kembali bagus lagi. Nah, kegiatan yang akan dilakukan seperti apa? Tahapan-tahapannya. Nah, kalau memang buku robek itu ya di lem apa di sampul seperti apa kegiatan-kegiatannya. Nah, kapan waktu dan tempatnya ditentukan, kapan action plan itu dijalankan. Ya, diusahakan nanti setelahnya kegiatan pelatihan perpustakaan ini itu kegiatannya sudah dilakukan ya. Nah, siapa yang dilibatkan, mitranya ataukah teman kerjanya kalau memang ada pengelola perusahaannya lain, atau juga bisa siswanya atau bisa wali kelasnya atau yang lainnya, ini mitranya. Yang bertanggung jawab siapa? Bapak Ibu atau yang lain. Nah, kebutuhan dan sumbernya. Nah, kebutuhan itu alat-alatnya apa dan sumber dananya dari mana, itu dijelaskan ya. Nanti modelnya ini bisa Bapak Ibu kalau mau pakai PowerPoint disilahkan, kalau mau pakai Word juga boleh. Tapi harus dijelaskan nanti ya.
nanti dipresentasikan masing-masing satu-satu ya. Nanti kita bagi 3 kelompok. Mungkin satu kelompok itu 10 orang atau 11 orang ya. Nanti masing-masing mungkin narasumbernya nanti bisa saya, bisa Pak Made, bisa Bu Siti Rahma ya. Nanti kita bagi, kita acak nanti. Kita acak ini dah disiapkan Bapak Ibu ya sambil dibikin. Nanti kira-kira mau ngambil apa saya, masalahnya apa, latar belakang apa, programnya apa. Kalau mau pakai promosi, boleh ya. Berarti Mungkin kita mau- menggunakan PowerPoint juga bisa Pak ya? Boleh, PowerPoint boleh ya. Mau pakai Word juga boleh, bisa. Ya. Atau Iya, Pak. Pak Humaydi mau ngambil klasifikasi khusus, semua mau diklasifikasi. Contohnya apa? Alat-alatnya apa? Buku pintarnya, EDDC dan buku gininya, buku manualnya. Bisa itu, tapi harus dijelaskan ya caranya, alat apanya. Kalau mau ngambil promosi perpustakaan bisa. Kegiatannya apa? Kan bisa minat baca, mengembangkan minat baca, membuat kelompok-kelompok membaca kan, program-program seperti apa? Mungkin Bapak Ibu punya ide-ide yang lain ya diterapkan. Karena ini perlunya ini nanti kita di akhir tahun itu kan ada EPD, evaluasi pasca diklat. Jadi nanti itu kita akan kalau misalnya di pandemi ini kita masih bisa memungkinkan langsung ke Kemenap, langsung ke Bapak Ibu, itu bisa seperti tahun-tahun sebelumnya pernah kita langsung terjun ke lapangan. Misalnya saya ditugaskan ke Kabupaten Buleleng atau Lombok Karangasem Utara. atau Lombok. Nah, itu kita langsung ke sana. Kita tanyakan Pak Humaydi, kita tanyakan atasannya, kepala sekolahnya, kita tanyakan rekan kerjanya, kita tanyakan siswanya. Gimana Pak Humaydi ini setelah mengikuti pelatihan perpustakaan? Wih, hancur Pak perpustakaannya. Oh, jangan gitu. Hancur, bukunya berantakan, robek dibiarin. Nah, itu kan ada penurunan. Kalau misalnya, bagus apa? Bukunya semua dikasih klasifikasi. Bagus. Terus di ruangan-ruangan ada pojok baca. Ya, ada program-program lomba membaca atau puisi tentang perpustakaan. Kan itu kan maju. Nah, itu program-program mana yang mau diambil ya? Seperti itu contohnya. Nanti kita kalau memungkinkan kita langsung di akhir tahun itu, kalau tidak bisa kita langsung mungkin kita ada semacam kuesioner ya, itu disebarkan ke kepala sekolahnya, ke rekan mitra kerjanya, ke siswanya, itu kita mintakan penilaian. Jadi kita rekap ada nggak peningkatan, apa jalan di tempat atau bahkan penurunan. Itu kita evaluasi ya. Seperti itu. Kalau misalnya kemajuannya bagus kan mungkin ke depan mungkin kegiatan pelatihan ini bisa ditingkatkan seperti itu ya. Mungkin ada tingkat lanjutan nanti ya. Mungkin manajemen perpustakaan mungkin ada tingkat lanjutannya ya. Tingkat lanjutan yang untuk membahas tentang teknisnya seperti apa, pendalaman materinya seperti apa. Sekarang ini kan kita hanya pengenalan saja. Teori-teorinya saja, sedikit praktek ya. Sebenarnya kalau tidak Bapak Ibu minta klasifikasi ini nggak ada kan, karena Bapak Ibu yang meminta, makanya saya usahakan mencari klasifikasi ya supaya mengenal sedikitnya. Kalau nggak gitu nggak dapet ya. Mungkin nanti di tingkat lanjutannya mungkin kita pendalaman materi. Ada yang mau ditanyakan mengenai sampling? Yang di-upload tugasnya itu PowerPoint atau tugasnya yang mana? Yang ini? Yang ini boleh PowerPoint, boleh. Ya, mau bisa. Kalau misalnya di Pak Humaydi, saya mau presentasi pakai PowerPoint, latar belakang di sekolah saya mungkin peminat kurang minatnya siswa membaca, berkunjung ke perpustakaan, kan latar belakangnya kan rendahnya masyarakat siswa kita untuk meminjam buku ya. Terus tujuannya apa, programnya apa, itu dijelaskan. Saya mau akan mengadakan promosi perpustakaan, disebutkan promosinya itu seperti apa, pelaksananya seperti apa, seperti ya. Itu dia. Mau pakai PowerPoint lebih bagus kan, nanti kita satu-satu presentasi nanti kan di sana dikomunikasikan, kan mungkin ada masukan
ada kan ada masukan yang membangun, ada mungkin tanggapan-tanggapan dari teman-temannya yang lain supaya kita ditahu supaya untuk menyempurnakan lesson plan itu ya. Nggak usah takut, yang penting dibikin saja ya Bapak Ibu ya, nggak usah takut. Ya, pokoknya bikin saja. Ya, Namanya kita belajar Pak ya. Ya belajar. Makanya karena nggak tahu kan kita belajar kan gitu. Makanya karena kita nggak tahu mengikuti pelatihan ini kan gitu. Jangan sampai kita nggak tahu ikuti pelatihan, waktu banyak tugas kabur. Jangan kabur. Jangan. Ya. Berarti mohon maaf Pak, masalah tugas itu masing-masing kita jabarkan lah kalau kita menggunakan PowerPoint lah misalnya apa tadi itu. Mau ngambil apa Pak Mahrudin, rencana mau ngambil apa? Mau ngambil semuanya terlalu luas ya, salah satu saja diambil. Pengembangan aja Pak. Ya, jelaskan nanti pengembangannya seperti apa. Okay. Saya mau mengembangkan minat ini dah. Apa namanya? Pojok baca ya, sebelumnya di ruang-ruang misalnya di kantin itu tidak ada ruang baca, atau di musola tidak ada. Nah, caranya kita supaya nanti ada siswi-siswi yang perempuan itu yang haid, yang tidak sholat, nah diwajibkan membaca di ruang baca itu kan, memanfaatkan itu kan pengembangan kan, tidak hanya harus di perpustakaan saja, atau mungkin bisa dibawa ke perpustakaan. Nah, nanti yang untuk siswi-siswi yang haid, yang tidak sholat dibawa ke perpustakaan, wajib harus dia, apakah dia harus meresemo buku atau tidak, minimal membaca buku, atau punya strategi-strategi yang lain bisa ya. Mungkin ada strategi yang menarik bisa diterapkan. Nanti dipaparkan ya, baik itu buat PowerPoint, baik itu berupa Word, harus dijelaskan ya. Programnya seperti apa ya, harus dijabarkan. Ya Pak Andi. Mohon petunjuk Pak Hadi untuk tugas lesson plan ini. Kalau untuk saya yang belum punya perpustakaan, itu kira-kira yang cocok dari materi yang mana yang saya kembangkan? Pengembangnya untuk apa ya, kalau belum punya belum ada. Memang ruangnya nggak ada ya Pak Andi ya? Iya Pak. Saya kan di kantor Kementerian Agama, bukan di sekolah. Oh, di Kementerian mana Pak Andi? Kabupaten Lembata Pak. Lembata. Iya. Ada nggak ruang kosong di sana Pak Andi? Ruang kosong sementara belum ada. Tidak ada. Ya. Kalau ada ruang kosong kan kita mau mengembangkan, mau bikin perpustakaan baru kan gitu. Kalau nggak ada agak sulit ya. Kalau belum ada terus kita apa ya, jadinya nggak ada ya pengembangannya, karena apa mau dikembangin, orang belum ada yang bisa dikembangin. Kecuali ada dikembangin. Kalau nggak ada nggak bisa dikembangkan. Atau mau pelestarian yang kan apa yang dilestarikan? Apa buat ya? Pojok baca aja bisa membuat pojok bisa, enggak apa-apa kan, karena nggak ada perpustakaannya. Mungkin Pak Andi punya ide-ide apa, kalau bisa bikin apa namanya rak-rak kecil itu loh. Nah, memanfaatkan bambu-bambu atau kayu-kayu, dibikin kayak rak sepatu itu sementara, atau taruh rak buku kecil, taruh di mana maunya, di resepsionis kan ada resepsionis. Ada Pak. Nah, jadi kalau ada misalnya tamu mau datang, karena masih ada tamu di ruang kepala, kan masih nunggu di tempat ya, nunggu di ruang. Nah, itu ditaruhkan buku, taruh buku-buku apa aja, mau majalah, mau apa, yang penting ada isinya. Nah, itu Pak Andi ya, pengembangannya. Sementara itu bagus itu ide-idenya. Nah, dari hal yang terkecil itu mungkin nanti kepala Kemenagnya kan atau Kasubagtimnya, wah ini Pak Andi idenya bagus, mungkin nanti akan diberikan perpustakaan, kan dibangunkan. Itu ide bagus Pak Andi ya. Jangan menyerah ya. Langsung Pak itu nanti. Wih, itu lumayan hebat itu Pak Andi idenya ya. Kita tunjukkan sama seperti itu ya. Bagus itu Pak Andi. Bikinlah idenya Pak Andi ke ruang baca itu. Di resepsionis itu dah cari. Atau bikin rak koran, kalau punya langganan koran, rak korannya taruh di sana kalau ya. Siap Pak. Makasih Pak. Pak Made ini mumet ya. Pak Made karena nggak bisa di-display, karena nggak mau keluar ekonominya, pusing dia. Yang keluar hanya kitab suci. Baru Pak Made. Itu laptopnya Ustadz Pak Made pakai, ya nggak muncul Pak Made. Laptopnya Pak Mangku soalnya dipinjam,
Nggak mau keluar di ekonomi Pak Mati, maunya kitab suci aja Pak Mati. Atau yang lain? Bisa di-share anunya Pak, apa namanya judul-judul yang kita buat nanti? Judulnya kan dari materi-materi yang kita dapat aja itu. Ya Dari materi yang awal dari itu, Pak? Pak Ma. Iya, dari Pak Madi. Kan ada Oh, iya. dari materi yang dari saya, dari Bu Siti kan ada pengembangan bahan pustaka, ada promosi bahan pustaka, ada pelestarian bahan pustaka. Nah, sistem informasi atau mau bikin aplikasi bisa aplikasikan di sistem informasi ya seperti ini klasifikasi bisa mau menerapkan yang mana pilih salah satu aja kalau semuanya kayaknya terlalu banyak satu aja ya. Iya. Oke, Pak Mahrudin bikin apa mungkin promosi itu bagus, promosi dan pengembangan bagus kan. Kalau pelestarian, kalau memang terlalu banyak buku-buku yang robek juga bagus ya, buku-buku yang rusak. Jadi melibatkan siswa-siswa kan, prosesnya seperti apa, bahannya seperti apa. Tergantung yang menarik lah, supaya ada perubahan ya, perubahan perpustakaan itu dari kita sebelum mengikuti kegiatan dan setelah mengikuti kegiatan perpustakaan ini berarti ada manfaatnya, jadi tidak hanya diam saja ya. Ibu Eva, gimana Ibu Eva? Kalau saya ingin mengorganisasi buku lagi nih Pak, karena menggunakan metode yang lama dari teman yang lama ini. Jadi penomoran bukunya, iya. Oh iya. Jadi ingin penomoran bukunya diulang lagi sesuai dengan yang terbaru. Seperti itu saya punya niat Pak. Iya. Karena buku juga sudah banyak, jadi hanya penomorannya yang belum bagus. Gitu. Belum ya. Ya. Rencana saya itu saja. Besok kita belajar lagi ya. Ini makin menurun ini. 12 berarti saja makin berkurang ya. Nah, nanti besok kita belajar lagi ya. Besok saya kasih aplikasi ya, aplikasi yang lagi satu saya ganti ya. Ya. Saya kasih nanti. Ada itu berupa Telegram. Jadi kita nanya apa aja bisa itu seperti mesin dia ya. Jadi kita tidak hanya tanya nomor kelas, tanya yang lain aja tentang terjemahan apa muncul ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Iya. Bu Rista, gimana Bu Rista? Oke, Bapak. Rencana mengambil apa? Program Kalistung itu apa bisa nggih, Pak? Termasuk salah satu pengembang. Putus-putus ya, Bu Rista ya. Apa ya nggak jelas? Bisa diulang? Oke. Untuk kelas 1 untuk ini Pak, perpustakaan apa bisa dikembangkan melalui ini program Kalistung? Apa itu? Kalistung seperti apa ya? Baca tulis hitung untuk anak kelas 1. Jadi literasi, pengembangan literasi. Tapi harus memahamkan anak-anak dari bacanya. Mengembangkan itu ya. Kalau untuk bisa anak-anak apa tidak, Pak? Bisa saja, tapi tidak kesulitan nanti. Lebih bagus mengambil minat baca aja ya. Mengembangkan anak-anak namanya anak-anak itu baca minat aja. Baca. Minat baca. Anak-anak sudah baca aja sudah senang sekali ya. Main ke perpustakaan aja sudah senangnya. Namanya anak-anak kan senangnya main ya. Coba dikembangkan mengenai minat baca untuk anak-anak itu aja. Anak SD, anak-anak kelas 1 atau dikembangkan. Ya. Jangan terlalu ambil yang sulit-sulit ya. Yang terlalu sulit-sulit. Atau mengambil promosi ya bagus itu. Siapa yang sering berkunjung ke perpustakaan, minjem buku, baca buku, dapat hadiah kan, kasih permen, kasih buku atau apa kan, lebih senang itu, lebih menarik ya. Jadi jangan jadi kasih beban tugas yang berat ya, terutama untuk yang tingkat SD kan. Lebih bagus mengembangkan promosi untuk minat mereka. Ibu Yastati, rencana mau ngambil apa? Tidak ngambil apa-apa. Rencananya mau mulai mengklasifikasi buku lagi. Klasifikasi, bukunya udah banyak? Iya.
Ya, Lumayan. lumayan. Tapi penomorannya masih pakai metode sendiri. Ya nggak apa-apa kalau memang itu memudahkan. Intinya klasifikasi itu intinya untuk memudahkan kan. Kalau misalnya punya penomoran sendiri, kalau memang itu memudahkan nggak masalah. Cuma dia tidak standar ya, tidak sesuai dengan standar perpustakaan itu aja ya. Iya. Tapi kalau yang bagus mengikuti standar ya, standar. Sudah pakai itu DDC, tapi cuma apa namanya klasifikasi umumnya aja. Oh ya, nanti bisa Proses dispesifik utamanya lagi aja ya. yang dipakai. Ya, Sekarang nanti bisa di. Sudah cukup Bapak Ibu ya. Besok kita sambung lagi ya, besok pagi. Nah, besok pagi juga pakai laptop ya. Mudah-mudahan makin banyak ya teman-teman yang mau bergabung. Jangan karena materi pusing banyak yang kabur nanti berbagai alasan ya, sinyalnya ya memang seluas-luasnya alas lebih luas alasan. Oh ya, nanti alasannya ini ya enggak apa-apa ya. Baik, kita akhirin dulu ya. Kita besok jam 8 kita praktekkan lagi dan kita nanti saya kasih aplikasi Adi, mohon izin dulu Pak Adi. cara mesin pencarian kelas ya. Ya Pak Made, gimana Pak Made? Untuk setiap buka aplikasi yang tadi itu berisi juga ya, masukkan password ya terus ya. Setiap Tidak buka Pak ya? Made. Tidak. Ya? Password itu kan hanya sekali saja untuk install. Damai itu kan. Ini terus saya setiap mau buka kasih password itu disuruh install itu selesai next baru finish baru bisa terbuka dia gitu Pak. Iya itu udah maksudnya saya sekali aja tulis damai kan next selesai sudah. Nah artinya kemarin kan sudah install sekarang kan mau buka seperti langkah yang kemarin dia minta anunya. Oh mungkin coba ulang matikan dulu antivirusnya Pak Mandi, mungkin ada antivirusnya di sana ya. Antivirusnya mungkin dia mendetek tidak menerima aplikasi yang menurut dia itu asing ya. Coba dimatikan dulu antivirusnya, terus diinstal lah dia ulang lagi ya. Mungkin antivirusnya itu yang bikin seperti itu. Ya. Nah, cukup ya Bapak Ibu ya. Kita sambung besok pagi ya. Baik, semoga kita akhiri dengan doa, semoga pertemuan kita ini mendapat keberkahan. Berdoa dipersilakan. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya izin dulu ya, Ibu ya. Izin live ya.